You gotta try. Film berlatar di Kutub Utara. Seorang pria bernama Overgaard sedang menunggu tim penyelamat datang. Akibat kecelakaan pesawat yang mengakibatkan ia terdampar di sini. Ia terus menggali untuk menuliskan huruf SOS agar helikopter bisa melihatnya. Saat jam berbunyi, ia menuju ke kolam es untuk menangkap ikan dengan antena portable yang ia miliki. Ia melakukannya setiap hari untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang. Karena tak punya alat masak yang memadai, ia pun memakannya dengan mentah-mentah. Selain itu, ia mempunyai alat yang bisa mendeteksi sinyal radio yang dimana cukup membantunya untuk mencari bantuan. Tapi sebelum menggunakannya, ia harus pergi ke puncak bukit untuk mencari sinyal dengan memutar-mutar tuas pada dinamo untuk menyalakan alat tersebut. Tapi sayangnya hal itu masih nihil. Di pagi hari, saat sedang menggali, ia melihat kotak untuk menyimpan ikan hancur. Dengan fakta bahwa beruang menakutkan atau beruang kutub muncul, ia pun berusaha lebih intensif lagi untuk mencari bantuan. Dan mulai mengirimkan sinyal bahaya. Pada saat itu sinyal menangkap sesuatu. Ia melihat helikopter dari jauh. Lalu ia menyalakan suara dan berusaha berteriak meminta bantuan. Ia terus berteriak sambil memegang suaranya. Ia terlihat begitu bahagia karena akhirnya bantuan yang ditunggu-tunggunya datang. Helikopter pun semakin mendekat. Tapi sayangnya karena cuaca di sini terlalu ekstrim, helikopter gagal mendarat lalu terjatuh. Lalu ia berlari menuju helikopter itu. Sayangnya satu pilot pria sudah tewas. Hanya pilot wanita saja yang masih hidup dan ia mencoba mengobatinya. I'm saying the medical kit. Di saat yang sama, ia menemukan ada beberapa makanan di dalam helikopter. Lalu ia menangis saat memakannya. Setelah itu, ia lalu membawa wanita itu ke rumahnya dengan cara ditarik menggunakan papan di bawahnya. Dengan sangat tulus, ia memberikan wanita itu minum dan ternyata si pilot yang tewas adalah suaminya si wanita. Lalu ia menenangkan si wanita. Setelah itu ia kembali ke helikopter yang jatuh tadi. What is it? Where? Pilot. Try to stay awake. Hey. Try to stay awake. Pilot yang tewas dalam helikopter yang jatuh itu pun dikuburnya di dalam tanah salju. Lalu ia mengambil beberapa barang yang diperlukan untuk bertahan hidupnya.
Setelah sampai di dalam rumah, ia melihat peta yang diambil dari helikopter dan mencari tahu lokasi stasiun terdekat. Tapi sayangnya letak stasiun tersebut sangat jauh dari tempat ia berada saat ini. Namun meskipun jauh, karena tidak ada pilihan lain, Oper Garrett memutuskan untuk pergi dari tempat ini dengan membawa si wanita dengan menggunakan tandu yang ia temukan di dalam helikopter tadi, dengan cara diikat dengan tali. Dengan sabar dan penuh ketabahan, ia pun berjalan sambil menarik tandu yang di atasnya berada si wanita. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat peta tetapi belum ada separuh jalan untuk sampai ke tujuan. Setelah itu, dia menggali gundukan salju di dekat bebatuan, lalu dia sulap menjadi tempat yang cukup aman untuk mereka beristirahat sejenak. That's it, squeeze. Good. Okay, here we go. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, ia melihat sebuah tulisan yang mungkin pernah ada seseorang yang melewati tempat ini. Tapi sayangnya, bukit besar yang bahkan tidak ada di peta menghentikan perjalanannya. Dia bisa saja mengambil jalan memutar, tapi hal tersebut pastinya akan memakan waktu yang sangat lama dari rute yang saat ini mereka lewati. Akhirnya, dia pun mendaki bukit tersebut dan berhasil naik ke atas. Dan masalahnya adalah si wanita juga harus dibawa naik ke atas, yang secara logika hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Meski begitu, dia mencoba menariknya ke atas menggunakan tali yang diikatkan pada tandu. Tapi sayangnya hal itu tidak berhasil. Sempat terlintas di pikirannya untuk melanjutkan perjalanan sendirian, akan tetapi dia tidak sejahat itu dan akan tetap pergi bersamanya, sehingga dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar untuk sampai ke tempat tujuan. Saat malam tiba, mereka berdua pun beristirahat di sebuah lubang yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang cocok untuk ditempati mereka berdua. Saat ia mau tidur, tiba-tiba terdengar sesuatu. Dan ya, beruang kutub yang mengejar keduanya ternyata ada di sini. Dan ia berusaha mengusirnya dengan menggunakan suaranya, dan hal itu untungnya berhasil. Di pagi harinya, dia dan si wanita melanjutkan perjalanannya.
Di tengah badai, ia berusaha menariknya sekuat tenaga. Sulit memang, tapi dia merasa tidak tega jika harus meninggalkan si wanita sendirian di sini. Si wanita sendiri kondisinya semakin memburuk, tapi Overguard tetap menjaganya agar dia tidak terlalu kedinginan. Lalu ia beristirahat sejenak. Singkat waktu, ia mulai berjalan lagi sambil setia membawa si wanita. Saat istirahat, wanita itu diberi minum, lalu Overguard memegang tangannya untuk memastikan ia masih hidup. Tiba-tiba, Overguard jatuh ke dalam lubang dan terluka di bagian kakinya karena terjepit sebuah lubang kecil yang berakibat dia tidak bisa keluar. Sambil memikirkan si wanita yang sendirian, ia berusaha untuk keluar dari sana. Meskipun sulit, tapi ia tak menyerah dan terus berusaha. Dengan bersusah payah, akhirnya ia berhasil mengeluarkan kakinya dan berhasil keluar dari lubang tersebut. You're not alone, okay? I'm sorry. Lalu ia menghampiri si wanita sambil menahan rasa sakit di kakinya. Ia langsung melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya, ia sangat lelah dan duduk karena tidak kuat lagi untuk berjalan. Lalu ia merangkak ke atas dan berharap akan ada sebuah keajaiban. Dan benar saja, dari kejauhan ia melihat sebuah helikopter yang mendarat di sana. Dengan cepat, ia membawa si wanita naik ke sana lalu berteriak sekencang mungkin dan menyalakan sebuah suara yang tersisa, bahkan membuka jaketnya lalu membakarnya. Namun usahanya itu hanya sia-sia saja. Helikopter itu pun mulai beranjak pergi dan hal itu memaksanya berteriak lebih kencang lagi. Tapi sayangnya, helikopter itu sama sekali tidak berpaling, lalu terbang meninggalkan mereka yang sudah berada dalam keputusasaan. Setelah helikopter menjauh, mereka pun pasrah dengan keadaan yang mungkin mereka akan mati di sini. Can you hear me? It's okay. Tapi tanpa disangka, helikopter itu kembali lagi dan akan menyelamatkan mereka berdua. Lalu film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan yang lebih indah. Oke guys, begitu saja pembahasan alur film kali ini.
Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya bisa semangat lagi membuat alur film berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.